Haleluya. Engkaulah Mesias. Engkau yang hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Menjadi satu kesatuan menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pilihan-Mu. Terima kasih untuk ketetapan-Mu. Engkau yang mengajar, Engkau yang memimpin kami hingga kami sampai ke titik ini. Damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Sukacita-Mu melimpah atas kami. Begitupun atas setiap umat-Mu yang di rumah, yang sedang online hari ini. Tuhan, kami berdoa pengurapan daripada Engkau penuh atas mereka. Damai sejahtera-Mu juga melimpah seperti kami menerima di sini. Begitupun mereka menerima hal yang sama. Terima kasih, kami ucap syukur. Berbicaralah, hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau yang menyingkapkan semuanya. Bapa, tanpa Engkau, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dasar kemuliaan daripada Engkau. Inilah firman-Mu untuk kami semakin hidup menyatakan kemuliaan-kemuliaan-Mu. Jesus name. Amin. Silakan duduk saudara. Nisma tetap ya di situ. Salam saudara. Aduh, enak. Ini hari pertama setelah saudara di karantina. 2 bulan saudara di karantina. Tapi ya puji Tuhan, semangat sekali. Saya pikir kemarin, paling ya yang daftar 100-an. Saya pikir seperti itu. Yang daftar masih tengok-tengok. Enggak, ternyata yang daftar 300. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Itu buat saya, ada kerinduan yang luar biasa. Ada haus dan lapar akan kebenaran itu. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan mengenai apa yang Tuhan mau, Christ Kingdom Driven Person. Saya minta slide pertamanya. Christ Kingdom Driven Person. Bagaimana Kristus, bagaimana kerajaan Allah memerintah dalam setiap pribadi kita. Jadi kerajaan Allah tidak bicara mengenai hukum, makanan dan minuman, aturan-aturan, enggak. Tapi berbicara mengenai pribadi Allah yang memerintah dalam diri saudara. Bagaimana Kristus itu memerintah dalam diri saudara. Jadi bukan lagi menerima sesuatu dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Bukan apa yang kata orang lagi, tapi apa yang Yesus katakan. Di Yohanes 15, 4 dan 5 katakan seperti ini. Yohanes 15, 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bicara mengenai Yohanes 15 ini bicara mengenai pemerintahan Allah yang bekerja dalam diri kita. Kalau agama mengajar kita seperti ini, taati hukumnya, ikutin tokoh-tokohnya di kitab sucinya, ikutin teladan-teladan tokohnya itu. Jadi kita mentaati hukum-hukum Allah, mentaati hukum-hukum kitab suci, terus kita ngikutin cara-cara yang dikerjakan tokoh-tokoh agama itu. Si A begini, Yesus gini, ikutin Yesus. Pelayanan, ikutin pekerjaannya, pelayanan gini, pelayanan. Kita fokus kepada dunia pelayanannya Yesus. Tapi kerajaan Allah bukan seperti itu. Kerajaan Allah kita diajar bagaimana kita hidup dalam pribadi seseorang, yaitu Yesus. Dan melalui pribadi itu, dia sendiri, Allah sendiri yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Orang yang lihat kamu, bukan kamu lagi yang melayani. Aku lihat Kristus banget. Rendah hati banget orang ini. Orang ini dihina tetap mengasihi ya. Kristus banget. Nah,
Karena apa? Karena orang itu tidak melayani pekerjaannya Tuhan, tapi melayani pribadinya Tuhan dalam dirinya. Paham saudara? Banyak orang suka melayani pekerjaannya Tuhan, tapi nggak mau melayani pribadinya Tuhan. Makanya dia banyak kepahitan. Aduh, si Pak ini, kerjaannya enggak selesai. Ini gimana sih? Orang itu perintah saya. Saudara hanya melayani pekerjaannya Tuhan. Asal. Tapi yang saudara layani hanya pekerjaannya. Tapi kalau saudara melayani pribadinya dia, engkau mau khotbah, engkau mau melayani jadi asar, mau dia pribadinya dialah yang melayani umatnya, bukan kau yang melayani. Amin. Jadi fokus kepada siapa? Pribadinya, bukan pada pekerjaannya. Kalau agama, fokus pada pekerjaannya. Tapi kalau kerajaan Allah, fokus pada pribadinya. Sehingga pribadinya di dalam kamu. Makanya Yesus ngomong seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Terjadi kesatuan, kemanunggalan. Engkau dengan Allah. Jadi orang akan melihat engkau lihat. Mereka melihat Kristus melalui dirimu. Mau lihat perubahan daripada pekerjaanmu, keluargamu, anakmu, berubahlah, tampilkan, nyatakan Kristus dalam dirimu. Dengan apa? Dengan terus menyangkal diri dan memikul salib. Next, saya minta PowerPoint-nya. Oke. Banyak orang fokus kepada kesaksian manusia. Kesaksian manusia itu, kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Saudara, kita bingung dengan kesaksian manusia. Yang ditulis di Alkitab, kita berdebat semua dengan kesaksian manusia. Manusia yang di sini adalah manusia Yohanes, Matius, Lukas, Daud, Musa. Semua itu kesaksian manusia tuh dengan Allahnya yang diilhami Roh Kudus. Saya percaya itu adalah firman Tuhan, ya. Tapi ada kesaksian yang lebih dahsyat, yaitu kesaksian roh. Kesaksian roh yang ada di dalam dirimu. Ini yang saya mau jelasin kepada saudara. Sehingga saudara tidak gini loh. Tidak menjadikan ayat itu sebagai mantra. Tapi saudara mengejar itu kesaksian roh. Kesaksian bagaimana Kristus itu termanifestasi melalui dalam hidupmu. Karena yang membuat engkau hidup bukan kesaksian manusia. Tapi kesaksian roh yang ada dalam dirimu. Sehingga engkau sendiri heran, loh aku lakukan ini kok bisa ya? Loh aku minta maaf, aku ngampuni, loh kok terjadi gini ya? Loh aku ngelepasin ini, loh terjadi apa? Itu loh kesaksian roh yang ada dalam dirimu. Waktu engkau melepaskan, waktu engkau mengampuni, waktu engkau datang dengan rendah hati, itu akan bersaksi, itu akan termanifestasi dalam hidupmu. Nah waktu engkau mengalami perjumpaan seperti itu lebih kuat daripada kesaksian manusia. Itu lebih kuat daripada apa yang ditulis di Alkitab, lebih kuat dari itu. Karena apa? Engkau mengalami perjumpaan sendiri. Amin. Jauh lebih kuat kalau engkau mengalami perjumpaan sendiri, bukan kata ini, kata itu, kata ini. Saya baca di sini, Yohanes 5, 6-12. Inilah dia yang datang dari air dan darah. Air dan darah. Bol saudara, air dan darah itu Yesus. Yaitu Yesus Kristus. Air dan darah itu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Boleh lagi, roh adalah kebenaran. Saya ulang, saya tahu. Roh itu adalah kebenaran. Ini Alkitab yang nulis. Air dan darah itu Yesus Kristus. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, Roh. Dan ketiganya adalah satu, itu di surga. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air dan darah, ketiganya satu. Roh di sini ini kalau di bahasa asli Ibraninya itu tidak ada huruf besar, huruf kecil. Saudara harus timbang-timbang sendiri. Siapa tadi yang Yesus Kristus siapa? Air, darah. Itu Yesus Kristus. Roh yang di sini siapa? Kehidupanmu. Hidupmu dan hidupnya Yesus itu menjadi satu. Nanti saudara akan lebih mengerti. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang siapa? Tentang Kristus yang ada di dalam kamu. Jadi rohnya itu akan menyaksikan
mengenai Kristus yang ada di dalam. Waktu engkau mengampuni, waktu engkau melepaskan, waktu engkau minta maaf, waktu engkau ada di dalam pribadi Kristus yang menyangkal diri dan memikul salib itu, Roh itulah yang akan memberi kesaksian. Tentang siapa? Tentang Kristus dalam dirimu. Amin. Jadi Allah Roh itu akan menyaksikan siapa yang disaksikan? Tentang Kristus. Ini loh nak, kalau kamu ngampuni seperti ini. Kalau engkau minta maaf kamu seperti ini. Kalau engkau datang rendah hati seperti ini. Dia akan bersaksi. Next. Yohanes 5 ayat 33 sampai 35. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes. Ia telah bersaksi tentang kebenaran, tentang Yesus. Saya ulang ya. Kamu mengirim utusan kepada Yohanes. Dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Yohanes ini manusia kan? Kesaksian manusia. Dan dia telah bersaksi tentang kebenaran. Kebenaran itu Yesus. Tapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Banyak orang hanya fokus kepada kesaksian manusia. Dia kejar kesaksian, belajar sini, belajar sana, hanya untuk kesaksian manusia. Tapi Yesus ngomong, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Karena bagi Yesus apa? Roh di dalam dia, kesaksian Bapa dalam dia, itu cukup bagiku. Saudara, kita menerima kesaksian manusia, kita menerima firman-firman Tuhan, kita terima itu firman Tuhan. Tapi kau harus lanjut dengan pengertian firman-firman ini. Engkau harus mengejar bagaimana Roh itu menyaksikannya dalam dirimu. Jadi dua ini tidak bisa kamu, wah aku tidak perlu kesaksian manusia. Enggak mungkin. Kau perlu kesaksian manusia. Bagaimana kau mengenal Tuhan kalau tidak dapat kesaksian manusia? Amin. Tapi bukan kesaksian manusia, bukan kesaksian yang tertulis ini yang membuat kamu hidup. Yang membuat kami hidup adalah perjumpaan waktu engkau melepaskan, mengampuni, datang dengan rendah hati, kamu melayani, kamu datangin orang-orang yang memusuhimu. Itu yang akan menghidupi kamu. Amin. Tapi kalau kamu cuma gini, ini ayatnya dalam nama Yesus, Tuhan pasti memberkati aku. Ada orang sakit, oh enggak lah, eman-eman duitnya biarin. Enggak bisa. Dua kesaksian ini saling mendukung. Tapi ada yang lebih kuat daripada kesaksian manusia. Yaitu apa? Roh di dalam kamu. Firman itu roh, saudara. Roh itu pribadi. Kalau engkau sentuh, saudara gini, suci disentuh, pasti lihat, betul kan? Apalagi roh itu kau sentuh, dia akan bekerja. Amin. Makanya kalau firman itu hanya menjadi pengetahuan dalam dirimu, tidak ada gunanya. Firman itu bukan jimat atau mantra. Firman itu roh, kehidupan yang harus kau hidupi. Yang membuat semua itu akan bekerja seperti apa yang Allah kehendaki. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya seketika saja menikmati cahayanya. Ia pelita yang menyala. Banyak orang seperti orang Mesir, saudara. Waktu keluar daripada banyak orang seperti orang Israel, seperti keluar pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka hanya menikmati seketika saja cahaya. Aku mau berkatnya. Oh, tiang awan, tiang api. Aku mau minta mana, aku mau minta daging. Hanya mau menikmati cahayanya. Ia adalah cahaya. Tolong bukain ayatnya di. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya. Kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya. Next. Tubuh tanpa roh mati. Setuju? Oke. Kaki Dian, kalau kaki Dian kan bagus ya. Kaki Dian itu kayak teplok. Kalau zaman di Indonesia itu namanya teplok. Teplok kaki Dian, tempatnya apa? Ya itu dah, tidak tahu. Kaki Dian itu kalau tanpa minyak ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Yang penting kaki Diannya atau minyaknya?
Hah? Dua-duanya. Saudara ini tubuh, kaki Dian. Tanpa rohnya dia nggak ada gunanya. Saya ulang. Saudara itu kaki Dian Allah. Dia perlu menaruhkan rohnya untuk menyatakan kemuliaannya, terangnya. Jadi kaki Dian tanpa minyak mati, tidak ada gunanya. Jadi barang rombeng. Tapi kaki Dian dengan minyak itu menyatakan kemuliaannya. Artinya gini loh, Tuhan mau menyatu dengan kau untuk menyatakan kemuliaannya. Jangan seperti orang Israel yang hanya mau berkat-berkatnya aja, tapi nggak mau menyatakan, nih loh aku di dalam dia, Jehovah Rafa, Jehovah Zahiri. Akulah yang menyediakan, Allah yang memberi, Allah yang memberkati, Allah yang menyembuhkan. Itu termanifestasi dalam dirimu. Amin. Saya hanya mau sedikit lagi cerita mengenai pembangunan ini. Saudara, saya heran dengan pembangunan Nusa Dua. Karena apa? Waktu saya melangkah, waktu saya, Bu Meli, Pak Wayan, terus Suci, itu sepakat jadi satu kesatuan waktu itu. Saudara tahu, kita bergerak bersama. Kita nggak bingung tuh untuk, wah cari sumbangan sana, cari sana, cari bangun sana, sumbangan. Janji iman, jemaat, didoktrin. Enggak. Tapi melalui kehidupan kami, Tuhan menyediakan. Allah yang menyediakan. Waktu itu uang pembangunan tinggal sedikit. Cik, uangnya habis. Iya, tinggal dikit, Han. Oh ya. Terus udah itu saya cari di luar. Ada tanah dijual. Cik, uangnya tak ambil dulu ya. Tak beliin tanah. Nanti seminggu lagi laku ini. Oke, tak ambil uangnya, tak beliin tanah. Seminggu untung berapa Cik ya? 2 miliaran Cik ya? 1,5 ya? 1,5 miliar. Ada lagi, berjalan lagi, ada masalah lagi. Cik, uangnya habis. Oke, aku lakukan ini ya dulu Cik ya. Tahu-tahu ada transferan dari dari temannya Pak Wayan 1 miliar. Tidak jadi sini. Semuanya apa? Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyediakan, Allah yang memberi. Itu termanifestasi dalam dirimu. Nah itulah kenapa kau harus kejar kesaksian roh dalam dirimu. Sampai terjadi pembangunan ini 34 miliar. Apa kita cuma gini, kok luar biasa ya, luar biasa. Saudara harus ngalami dong. Kejar kesaksian roh itu. Daripada hanya kesaksian manusia aja. Udah, saudara sudah punya kok pengetahuan mengenai ayat. Saudara punya pengetahuan kok ayat itu sudah baca, sudah renungan, sudah. Tapi apa? Mulai hidupi. Lihat pertunjukan Allah melalui dirimu. Lihat terang itu menyala melalui dirimu. Lihat dia cahayanya itu menyala-nyala dalam dirimu. Itu yang harus kau kejar. Jangan Tuhan, tolong Tuhan, berkati aku Tuhan, tolong berkati aku. Melangkah keluar, oke. Berkati si ini, nabur si ini, lepaskan persembahan ini. Nyatakan, menjadi satu. Amin. Next. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena itu untuk menerima kesaksian roh, tidak ada cara lain selain menyangkal diri dan memikul salib. Tidak ada cara lain untuk menerima kesaksian roh. Jadi menyangkal diri dan memikul salib. Dengan apa? Mempersembahkan tubuh, egomu, harga dirimu. Sebagai apa? Persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tidak ada pilihan dalam dirimu. Untuk menerima kesaksian roh yang berlawanan dengan kehendak daging, cuma satu. Menyangkal diri, mikul salib dengan mempersembahkan tubuhmu. Memikul salib itu apa saudara? Waktu ada orang mikul salib itu seperti Yesus loh, menerima kelemahan dosa orang lain sebagai tanggung jawab kita. Menerima kelemahan istri kita, anak kita, orang-orang sekitar sebagai tanggung jawab. Aku yang bayarin, aku yang menyelesaikan. Itu mikul salib. Jangan gini, kan efeknya daging kita gini. Enaknya kan dia yang salah, biarin, nyemplung kali sekalian deh. Nah itu kan biasanya kita, daging kita beresponnya seperti itu kan.
Kalau ada orang masalah dengan kita yang terus, ya biarin. Mana pikul salibnya? Ini wajib, menu wajib. Nyangkal diri apa? Ngosongin diri. Tidak menganggap diri kita lebih. Aku kan gembala, ndak iso. Dia yang di bawah, ndak iso. Ndak, ngosongkan diri. Itu adalah menjadi ibadahmu yang sejati karena itu persembahan tubuh. Amin. Jadi untuk saudara mengalami Tuhan dalam dirimu, untuk kau mengalami kesaksian Allah dalam dirimu, tiap hari praktekin di rumah. Tidak usah bingung keluar dulu, di rumah, di suami kita, istri kita, anak kita, itu dulu. Kalau itu belum kau praktekin, kapan kamu mau bisa menerima kesaksian roh? Karena roh itu bekerja, roh itu bisa bekerja kalau kehendak daging ini mati. Sehingga daging ini menjadi rumahnya, kaki diannya untuk menyatakan kemuliaan dia. Amin. Next. Dengan kematian daging kita, ego kita, maka kehendak roh akan bekerja melalui diri kita, kaki dian itu, tubuh kita, baitnya itu. Jadi kaki dian, bait itu satu saudara, itu sama. Hingga kita mengalami persekutuan, manunggal dengan dia. Jadi kita bukan orang yang menikmati seketika saja cahayanya itu, bukan. Tapi kita menjadi manunggal, menjadi satu, di mana Allah dilihat melalui dirimu. Di mana Kristus terlihat melalui dirimu. Makanya identitas kita itu garam dan terang. Garam itu dirasa, terang itu dilihat, dirasa dan dilihat melalui dirimu. Menyala dan percaya melalui diri kita, yang membuat kita sendiri heran akan kepenuhan roh yang termanifestasi dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, di mana kesanggupan kita menjadi pekerjaan roh seperti tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 5. Kesanggupan kita, waktu saya sanggupi, ya kita lakukan ini. Tahu-tahu, loh kok bisa? Lakukan ini. Loh kok bisa? Sampai terjadilah pembangunan ini. Heran kan? Heran. Buat saya sendiri yang jalani, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Buat orang yang lain yang lihat, sombong tuh. Ngomong lagi, sakit. Ya urusannya dia. Mulai dah ngomongin gini-gini, ya terserah dia. Kenapa? Mereka nggak ngalami. Sama, saudara waktu ngalami Tuhan sendiri, terus saudara cerita ke orang yang nggak suka sama saudara, pasti saudara diomongin. Itu ada itu ngoceh sana, ngoceh sini, ngomong sana gitu. Tapi bagi kita yang ngalami sendiri, iki aku ketemu Tuhan sendiri. Buat saya itu sangat berharga. Buat yang lainnya mungkin nggak berharga. Amin. Next. Kesaksian roh akan membuat kita mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Kalau kau mengalami perjumpaan sendiri sama Tuhan, saudara, engkau akan mengalami kedewasaan. Enggak lagi terombang-ambing oleh angin pengajaran dan permainan palsu manusia yang dengan kelicikan mereka menyesatkan. Oh kamu harus gini, kalau enggak doa gini, kalau enggak gini. Saudara enggak akan takut dengan hal-hal kayak gitu. Oh kamu harus lakukan ini, kalau enggak rohnya tidak jalannya. Kalau kamu sering mengalami kesaksian Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupmu, engkau enggak akan terombang-ambing dengan angin pengajaran. Kenapa? Engkau ketemu sendiri dengan Tuhan. Engkau melihat sendiri, mau ngomong apa orang? Orang mau ngomong gini, kamu melihat sendiri kok bagaimana dia dalam hidupmu kok. Sebab kita dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, di mana bertumbuh di dalam segala arah ke arah dia, Kristus yang adalah kepala dari tubuh kita yang menjadikan kita serupa dia. Kalau saudara masih terombang-ambing angin pengajaran, oh itu gini, pindah gereja gini, oh gini, oh pindah, itu anak-anak banget. Karena apa? Engkau gak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan karena omongannya pendetanya, bukan. Engkau dimanapun kau harus ketemu kesaksian roh itu dalam dirimu. Engkau harus ketemu perjumpaan Allah itu sendiri dalam dirimu. Sehingga engkau benar-benar tertanam bukan kata orang, tapi kata Allah yang ada di dalam dirimu. Amin. Jangan hanya fokus dengan pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini. Tapi engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sakit semua saudara. Saudara akan banyak kepahitan nanti.
Karena apa? Saudara ke gereja itu diproses untuk serupa dia. Orang-orang dekatmu itu akan memproses kamu, akan nyakitin kamu supaya apa? Engkau yang jelek itu dibuang dari dirimu sehingga enggak Kristus yang muncul. Jangan dikira, kalau di gereja nanti ketemu malaikat semua. Enggak. Kadang-kadang orang-orang dekat-dekat kita ini gesek kita. Karena gereja ini tempat pembentukan kamu untuk menjadi serupa dia. Itu tujuannya. Jadi yang kotor-kotor itu dibuang dalam dirimu. Amin. Next. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Adalah hal mutlak untuk dapat menerima kesaksian roh. Jadi kalau mau mengalami Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kematian egomu, harga dirimu, untuk kau mengampuni, engkau datang merendahkan diri, untuk kau minta maaf, untuk kau merendahkan hatimu. Itu hal mutlak. Supaya apa? Roh itu bekerja melalui dirimu. Karena kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Bagaimana rohnya bisa bekerja kalau kehendak dagingmu itu kuat terus? Nggak bisa. Satu-satunya supaya kehendak roh itu jalan, satu-satunya untuk kepenuhan roh itu termanifestasi dengan dirimu. Aduh, aku tak ampuni deh. Aku tak mau memberkati dia lah. Aduh, aku ini kurang nih. Ya apa ya, bulan ini aku sudah tidak bisa. Perpuluhan aku bulan ini sudah tidak bisa memberi. Enggak, pokoknya aku lepasin. Itu sebagai ibadah. Jadi ibadahnya bukan nyanyi. Ibadahnya bukan ngasih persembahan. Ibadahnya bukan khotbah. Ibadahnya bukan nyanyi doa. Bukan. Ibadahnya apa? Waktu engkau melepaskan. Waktu engkau mengampuni. Waktu engkau tetap setia memberkati. Itu menjadi persembahan tubuhmu, egomu yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Enggak nambahi, enggak ngurangi. Jadi mau tahu ibadah yang sejati? Bukan doa, bukan khotbah, bukan melayani musik, bukan. Ibadah sejati adalah satu. Waktu engkau mematikan kehendak dagingmu ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kudus berkenan, itu menjadi ibadahmu yang sejati. Amin. Berarti ibadah seperti itu bisa dilakukan di mana? Di rumah, dengan suami, dengan istri, dengan musuh kita, dengan orang-orang nyakitin kita. Sehingga engkau menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Yang tidak lagi dibatasi oleh gunung, tempat, dan tidak dibatasi oleh Yerusalem, aturan bait suci. Seluruh hidupmu menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Di mana orang melihat engkau bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Waktu engkau mati, Kristus yang hidup. Dia semakin besar, engkau makin kecil. Amin. Handokonya hilang, Kristusnya yang muncul. Amin. Next. Terang itu juga menyilaukan ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya mengejar kesaksian manusia. Bingung, ahli Taurat dan orang Farisi itu sukanya ngejar kesaksian manusia, saudara. Bingung pelajaran sana, pelajaran dipelajari ini. Ada berdebat, ini ayatnya, ini ayat, berdebat di situ terus. Tapi mereka nggak punya kesaksian roh. Mereka hanya bingung dengan pengetahuan kitab suci. Tapi mereka nggak mau mengalami Tuhan dalam dirinya. Itu ahli Taurat. Pinter soal ayat, hafal. Soal ayat, ini ayatnya, kelihatannya rohani, tapi aslinya rohana. Apakah itu yang membuat dia Tuhan suka sama dia? Enggak. Kesaksian roh yang membuat engkau hidup, yang membuat hidupmu berkenan kepada Allah. Amin. Sebab mereka tidak dapat membantah, menyilaukan, saudara. Saya sering berhadapan-hadapan dengan banyak orang. Waktu saya nyatakan Kristus, hidup Kristus, mereka orang-orang yang tahu mengenai ayat banyak, mereka nggak bisa ngomong, diem. Oh gitu ya Pak ya? Kok bisa ya Pak ya? Oh gitu ayatnya ternyata. Oh gitu ya. Banyak orang yang lihat heran-heran. Mereka nggak bisa bantah. Karena apa? Saya mengalami perjumpaan. Bagaimana dengan pembangunan ini, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka hanya bingung dengan teorinya. Jadi mereka nggak bisa bantah, kenyataannya ada. Karena dia adalah terang yang menyala, yang bisa lihat. Kalau orang sudah, satu, orang bicara mengenai terang,
sama orang yang melihat terang, kuat mana saudara? Orang yang mengalami terang sendiri kan? Ahli Taurat cuma cerita mengenai terang. Terang itu gini, terang itu gini, terang itu gini. Ini loh terangnya, ngomong apa? Nggak bisa bantah. Penting pengetahuan firman. Saya belajar tiap hari saudara. Saya tiap hari, tiap pagi 3 jam saya merenungkan firman. Tiap hari itu saya diskusi dengan Bapak Rohani saya, Pak Arifin. Tiap hari saya ngomong, Pak ini ya apa Pak? Pak ini apa? Enggakan gini, enggak. Dia telepon video call. Saya terus dipantau karena Papa Rohani saya itu, saya nggak mau saya itu meleset satu senti pun dia nggak mau. Enggak ini ginian, enggak ini gini. Wah terus Pak Arifin kalau didik keras saudara, keras. Kalau dia nggak mau. Enggak, kamu harus nih. Saya harus diam, lemah lembut, rendah hati. Oke, tak pelajari lagi. Gini Pak. Oh ya itu gitu. Oke, ini ketemu jalurnya semua. Oh enggak gampang loh saudara. Hal yang tersulit dalam hidup ini pelayanan itu bukan membalakan jemaat, bukan. Bagaimana menundukkan diri kita kepada pribadi seorang bapak. Itu enggak gampang. Wah aku kan ngerti ayat, wah aku kan dapat pewahyuan, tapi harus taklukkan semua. Menurut Papa gimana? Ini Han, ini, oh ya, gak cocok aku Han, gini, oh ya Pak, terus di bawahnya dia. Karena bagi saya bukan penting, oh saya benar atau salah. Bagi saya yang penting itu apa? Pribadi seorang putra itu ada, karena Yesus mati di kayu salib, karena apa? Kehendak Bapaknya. Yesus mati di kayu salib bukan untuk kita. Yesus mati di kayu salib untuk kehendak Bapa. Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kita itu diselamatkan. Tapi Yesus mati hanya untuk melakukan kehendak Bapanya. Untuk taat pada kehendak Bapanya. Kalau kau punya spirit seperti Yesus spirit, maka semua yang kau kerjakan akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tapi banyak orang fokus pada pekerjaannya Yesus, tapi nggak mau fokus pada spirit yang menggerakkan Yesus ini. Kalau saya fokus pada spirit yang menggerakkan Yesus ini, sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan apa yang Yesus lakukan. Bukan dengan kuat gagahnya kami, tapi kuat dengan gagahnya Yesus yang ada dalam diri kami. Amin. Sedangkan pengetahuan mereka hanya sebatas menceritakan mengenai terang, itu dari kesaksian manusia, sebab mereka tidak mengalami terang itu sendiri yang dapat menyala melalui diri mereka, karena masih adanya selubung yang menyelubungi mereka. Next, kenapa ahli Taurat itu seperti ini? Kenapa? Kristus dalam kita adalah kunci kerajaan Allah yang diberikan kepada kita untuk kita mengikat, melepaskan apapun yang ada di bumi maupun di surga. Saudara, pribadi Kristus itu kunci. Engkau ngampuni, melepaskan, rendah hati. Waktu Bapak Rohani saya, Pak ini gini, enggak bisa, kamu harus ini. Siapa? Itu kunci. Waktu saya enggak punya uang, saya harus memberkati orang. Itu kunci. Waktu saya dihina, saya tetap mengasihi. Itu kunci. Waktu uang saya dibawa kabur, saya tetap melepaskan. Itu kunci kerajaan Allah. Kunci kerajaan Allah itu bukan hukum. Kunci kerajaan Allah itu tindakan Kristus. Sacrifice dalam hidupmu itu adalah kunci kerajaan Allah. Amin. Waktu suamimu gak benar dalam hidupmu, engkau tetap mau dengarkan dia. Itu kunci kerajaan Allah. Waktu istrimu gak benar semena-mena sama engkau, kau tetap mengasihi peluk kau tetap, itu kunci kerajaan Allah. Karena Kristus menyangkal diri, memikul salib. Kristus, pribadi yang menyangkal diri dan memikul salib, yang selalu mengosongkan dirinya, itu adalah kunci kerajaan Allah. Jadi jangan salah, Kristus kunci, dia sudah berikan kunci, kunci, aku punya kunci kerajaan. Dalam nama Yesus, kunci kerajaan Allah ada di dalam aku. Rata Papa Syika, kunci kerajaan, tidak bisa. Pakai kunci itu untuk buka. Dengan mengampuni, dengan melepaskan, minta maaf. Terus itu, dengan setia, taati firman-Nya itu kunci. Karena waktu engkau menaati firman-Nya, kehendak dagingmu ini pasti nolak. Oh enggak, jangan, kamu kan kurang. Oh jangan, dia kan yang salah. Oh jangan, dia kan. Taati aja firman-Nya. Pasti berlawanan kok sama kehendak dagingmu.
Matikan kehendak dagingmu supaya rohnya itu yang jalan. Amin. Next. Kalau saudara nggak pakai kunci itu sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi, bingung dengan ayat, mempelajari ayat atau kesaksian manusia, tapi Kristusnya nggak ada, maka firman ini akan terjadi. Tapi pikiran mereka menjadi tumpul, sebab mereka pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Semua yang saya sampaikan ini tersingkapkan karena apa? Karena Kristus itu nyata. Gak mungkin saya dapat pelajaran seperti ini yang saudara saya bagikan ini tanpa Kristus nyata. Pengajaran ini bukan karena saya baca dari buku. Bukunya orang saya tak baca dulu, pengetahuan saya bagikan. Pengetahuan enggak. Orang nyakitin saya ampuni. Orang bawa kabur uang saya berkati. Orang menghina saya datengin. Itu yang membuat saya baca Alkitab. Oh, ini maksudnya. Oh, ini kerajaan Allah. Oh, ini saya jadi tahu semua. Kenapa? Kehidupannya dalam saya menjelaskan apa yang ditulis di Alkitab. Bukan Alkitab yang menjelaskan kepada saya, tapi roh dalam diri saya yang menjelaskan apa yang ditulis di Alkitab. Amin. Amin. Kok tegang semua? Angkat tangan dulu. Haleluya. Next. Ini kalau ahli Taurat seperti ini. Aku berkata kepada itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat yang berbunyi, kamu mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu melihat namun tidak menganggap. Kamu melihat tapi buta. Kamu mendengar tapi tuli. Itu buat orang-orang yang apa? Mempelajari kesaksian manusia tanpa menghidupi. Pikirnya kesaksian manusia, pikirnya semua yang ditulis Alkitab itu yang akan menjelaskan mengenai Allah. Bukan, yang menjelaskan mengenai Allah adalah kehidupanmu yang akan menjelaskan apa yang tertulis di kitab suci. Pelajari ayat firman-firmannya, pelajari. Tapi bukan itu yang membuat kamu akan mengerti. Roh di dalam dirimu yang akan menjelaskan semua yang ditulis itu. Amin. Mau tahu ayat itu, mau tahu pengertian ayat itu, saudara pelajari, setelah itu hidupi. Baru akan ngasih keterangan. Ini loh maksudnya ayat itu semua. Bukan ayat itu yang menjelaskan, tapi roh di dalam kamu yang akan menjelaskan, yang akan menerangi. Amin. Enak saudara, kerajaan Allah itu enak banget. Hidup dalam kerajaan Allah itu enak banget. Roh di dalam kita itu ngajar terus. Tiap hari saya merenungkan 3-4 jam, 3-2 jam. Saya renungan tiap hari. Wih, kok bisa ya? Saya lihat Alkitab itu, saya lihat perjalanan saya sendiri. Ini waktu saya ngampuni. Ini loh kunci kerajaan Allah. Saya jadi tahu semua. Kenapa? Hidupnya yang ada di situ. Coba waktu saya tidak pernah kehidupi. Kristus makin besar, aku makin kecil. Apa ya maksudnya ini? Oh, aku pelayanan deh. Kok tambah egoku tambah tinggi aku pelayanan. Tapi waktu ego, kok handokonya yang besar? Wah, ini tidak benar ini. Harusnya Kristus yang lebih tinggi. Oke, aku ngampuni, aku melepaskan, aku rendahkan, aku datang minta maaf. Ternyata ini maksudnya Kristus makin besar, aku makin kecil. Ini toh maksudnya. Kalau dipelajari tidak bisa tahu. Tapi kalau dihidupi bisa tahu. Amin. Banyak ayat-ayat yang disingkapkan di situ waktu kehidupannya itu ada dalam dirimu. Next. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman atau hukum-hukum Allah yang hendak menguasai dan memperbudak kita seperti yang dikerjakan dan diajarkan oleh para ahli Taurat, orang Farisi. Kerajaan Allah adalah kebenaran atau pemerintahan roh pribadi Kristus yang bekerja di dalam dan melalui diri manusia. Sehingga kerajaan Allah, kehendak roh, pribadi Kristus itu dinyatakan di bumi seperti di surga melalui diri kita. Amin. Jadi kerajaan Allah itu bukan hukum-hukum, ini hukum, ini hukum. Bukan. Melalui pribadi Kristus itulah kau akan taat pada hukumnya. Jangan pisahkan antara kasih karunia dengan kebenaran. Jangan, bahaya. Wow, Pak, berarti kasih karunia Yesus aja cukup, enggak usah kebenaran hukum. Enggak bisa. Dua-duanya itu seperti dua sisi mata uang.
Kebenaran dan kasih karunia, ketaatan dan kasih. Saya taat dengan hukumnya, saya nyerahkan perpuluhan persembahan, saya nyerahkan ini semua, taat di situ. Karena disitulah saya tahu kehendak daging saya dimatikan. Kehendak daging saya dimatikan. Wah, aku kurang ini apa? Lepasin dah. Oh, tetap berkati di sana. Udah, tetap lepasin persembahan ini. Karena apa? Di situ kematian dagingnya. Supaya apa? Saya lihat Kristus. Oh, ternyata perpuluhan ini bukan perpuluhannya yang penting, tapi hatinya dong, gitu loh. Amin. Jadi bukan hukumnya. Oh, karena hukum aku naruh perpuluhan maka aku diberkati. Oh, tanpa Kristus nggak ada gunanya perpuluhannya. Tapi waktu engkau memberkati, aku mau melihat Kristus dalam diriku. Aku tetap akan setia, tetap lemah lembut, tetap melepaskan. Biar aku mau lihat. Amin. Itu yang penting dalam hidup kita. Next. Pertanyaannya bagaimana dengan kasih karunia? Ingat, kasih karunia itu hanya ada di dalam Kristus. Jangan gini, sekali selamat tetap selamat Pak. Orang diselamatkan itu di dalam Kristus. Orang di dalam Kristus itu adalah orang yang dipimpin Roh Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah pasti manifestasinya Kristus. Buah roh, pribadi Kristus. Bagaimana manifestasinya kehendak roh? Kalau dia tidak pernah nyangkal diri dan mikul salib, enggak mungkin. Oh Pak, aku kan sudah dibaptis, selesai. Loh saudara, baptisan tok tanpa engkau lihat esensi baptisan itu adalah kematian dagingmu. Mulai hari itu kamu tidak lagi dipimpin kehendak dagingmu, tapi engkau dipimpin oleh kehendak roh. Lah itu baptisan. Jangan pas dicelup, aku sudah diselamatkan. Bukan, ada konsekuensi yang harus kamu tahu. Bahwa mulai hari itu aku nggak dipimpin oleh daging. Daging harus tunduk pada roh. Mulai hari ini aku dipimpin dengan roh, dengan mengepaskan, mengampuni, orang menghina tetap memberkati, orang nggak benar sama kita tetap mengasihi. Pokoknya tundukkan diri pada pribadi kasih, itulah kehendak roh. Tapi habis dibaptis mena-mena seenaknya. Oh, baptisan ini untuk apa? Nggak ada gunanya, cuma celup-celupan aja, kayak teh celup aja jadinya. Kalau engkau benar-benar dibaptis, engkau harus tahu manusia lamamu itu mati. Dan kau harus mulai hari itu kau hidup dipimpin oleh roh. Manusia baru. Amin. Kalau ada, waktunya saya minta 5 menit lagi ya. Ada orang ikat firman di sini, diikat firmannya di sini. Diikat firmannya di sini. Hukum pertama, hukum kedua. Yes. Tapi hidupnya tidak menggambarkan. Itu saudara, tefillin itu gambaran, itu kan hukum pertama, kasih kepada Allah. Hukum kedua, kasih kepada sesama. Itu kan tefillin itu adalah gambaran daripada pikiran Kristus yang selalu mengosongkan dirinya, tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada kasih pribadi, kasih dalam dirinya. Dia selalu mengosongkan diri, itu ada dalam pikirannya. Dan ini yang diikat di sini itu adalah perasaan si Kristus yang selalu menerima kelemahan orang lain, selalu mengampuni, selalu melepaskan, selalu menjadikan kasih, belas kasihan sebagai kehidupan jawabannya. Lah, kalau kita taruh tulisan di sini terus ikat di sini, tapi hidupnya petentang-petenteng, ada gunanya enggak ini tulisan ini? Enggak ada gunanya, itu cuma ritual aja. Yang penting itu hidupnya. Bukan masalah simbol-simbol agamanya. Banyak orang hidup dengan simbol agamanya, tapi tidak hidup di dalam pribadinya dia. Bingung dengan simbol baptisan, dengan simbol perjamuan kudus, tapi tidak menghidupi bahwa perjamuan kudus itu kesatuan saya dengan Allah. Mulai dari hari ini, dia pelita, dia minyak, aku kaki Dian yang menjadi satu. Lah itu adalah perjamuan. Jadi kalau saudara makan perjamuan, ingat waktu saudara mau menghukum orang, mau menghakimi orang, enggak. Aku ini pelitanya dia, aku harus tetap mengasihi. Kalau saudara berani makan perjamuan, saudara harus tahu konsekuensinya itu adalah satu. Waktu orang menghina, tidak ada kata lain, tetap memberkati dan mengasihi dia. Bukan malah menggosipi, ngomongin orang, bukan. Jadi hiduplah pada esensinya, bukan simbolnya. Simbolnya boleh ngikutin aja nanti. Amin. Next.
Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Temukan, hiduplah dalam pemerintahan roh yang ada dalammu, supaya sang kebenaran, yaitu Kristus, menjadi satu, yang adalah Raja itu memerintah dan bekerja melalui dirimu, yang menjadi cahaya kemuliaannya. Engkau akan heran, sehingga engkau akan heran, sebab kesanggupanmu menjadi pekerjaan roh yang ada dalam engkau. Next. Nah, apa yang saya jelaskan semua ini, saudara, harusnya, kok gambarnya gitu ya? Harusnya itu nyambung. Apa yang saya jelaskan semua itu harus nyambung dengan perumpamaan kerajaan Allah. Kalau apa yang saya ceritakan tadi itu tidak sama dengan perumpamaannya Yesus kerajaan Allah, berarti salah pengajaran saya. Coba bukain, tolong. Oke. Itu kerajaan Allah seperti apa? Harta yang terpendam yang ditemukan orang. Seorang yang mencari mutiara, harta yang terpendam ditemukan orang. Setelah menemukan, orang itu menjual segala miliknya, melepaskan egonya, harga dirinya. Apa yang dianggap penting selama ini dibuang untuk memiliki harta itu. Itu kerajaan Allah. Jadi kalau tanpa kau mati untuk menjual, melepaskan ini, matikan egomu, harga dirimu, dia yang salah. Itu kan kau anggap penting, itu berharga, itu harus kau lepaskan. Untuk apa? Untuk membeli ladang ini. Terus itu seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, menemukan, dia menjual segala miliknya untuk membeli mutiara itu. Nyambung nggak sama tadi semua? Nyambung. Ragi yang diambil wanita dan diadukan dalam tepung, ragi yang dicampur dengan tepung, itu menjadi satu, saudara. Nggak. Dan kesatuan itu yang membuat membengkak. Amin. Jadi perumpamaannya apa? Ragi diaduk dengan tepung. Setelah itu, setelah khamir semua, nanti ngembang. Lu kok bisa? Ya itulah kekuasaan Tuhan. Kerajaan Allah itu, waktu engkau menjadi satu dengan dia, maka dia menyatakan kuasanya. Itu kayak gitu kerajaan Allah sistemnya. Pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai. Seperti pukat, dia menjaring banyak orang. Tapi apa? Nanti dipilihin yang mau hidup, yang nggak mau hidup ya udah. Seperti orang Israel keluar dari Mesir jutaan, tapi yang masuk sedikit. Ya itu pukat. Kelihatannya ikut Musa taat, tapi dibuang mati semua di padang gurun. Cuma sedikit yang masuk. Itu kerajaan Allah kayak pukat gini. Kelihatannya dijaring seperti orang Israel, jutaan orang keluar daripada Mesir. Tapi yang masuk dikit. Nah, saudara mau yang masuk dikit atau yang banyak tadi? Hah? Masuk yang dikit. Karena itu tiap ahli Taurat, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan Allah, ia seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang lama dan yang baru dari pembendaharaannya. Jelas saudara, untuk menerima pengajaran yang apa saya terima ini, itu tiap hari saya harus lepaskan pengertian. Oh, yang dulu saya penting, saya harus lepaskan, cari lagi, dapat lagi, lepaskan lagi, dapat lagi. Nah, kalau ahli Taurat itu gini, harta yang lama, pengetahuannya semua itu hartanya kan, itu harus dilepaskan. Oh, itu tidak rela ahli Taurat, susah. Makanya seperti ahli Taurat yang melepaskan yang lama dan yang baru. Itu hartanya, pengetahuan ahli Taurat itu, hartanya ahli Taurat itu apa? Pengetahuannya. Itu hartanya, itu harus dilepaskan dengan mengosongkan diri. Itu tidak gampang. Belajar Pak Ijazah ini, saudara. Pak Ijazah ini, kenalkan Pak Ijazah. Pak Ijazah ini, saudara, waktu masuk ke Bali, dia ini punya pengalaman rohani luar biasa. Sekolahnya tinggi, S3-nya luar biasa. Di gereja pengalaman pelayanannya luar biasa. Tapi waktu masuk ke Bali, dia digembalakan sama orang muda, saudara. Dia taat belajar. Digembalakan sama anak muda. Tunduk otoritas, anak mudanya tunduk otoritas ya, gini-gini. Iya Pak. Enggak gampang Pak Ijazah sama Bu Yulina ini. Saya tahu itu. Enggak gampang. Sampai terus saya lihat pribadi Kristus itu nyata. Itu loh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan pelayanannya Pak Ijazah. Kerajaan Allah pribadinya ini loh. Sikap dia kepada kami, ya gimana Pak, respon dia, itu Kristus banget saya lihat.
Pak, jangan gede-gede kepalanya ya Pak ya. Dikecilin dulu. Nah, tapi itu loh saudara. Saya belajar di Pak Jayasa. Oh, sikap ini ya, kerendahan hati. Belum tentu saya sekelas dia, sekolah setinggi, saya bisa seperti itu, belum tentu. Makanya saya perlu belajar. Jangan kira saya subgembalanya terus dia bawahan saya, enggak, saya yang belajar sama dia. Sikap Kristusnya itu saya belajar. Mungkin saya mau ngomong Christ in you gini, dia pribadinya muncul. Oh ini ya maksudnya, oh ini ya. Kita saling belajar itu. Amin. Saya nggak terusin. Next, terakhir. Habis. Kenyang saudara? Udah kenyang? 2 bulan tidak makan. Hari ini makan dengan keras. Keras nggak makanannya? Keras. Jagung nasi jagung ya. Tapi makanannya empal. Saudara. Saya juga melihat ini luar biasa. Ayo hidupin. Jangan menikmati seketika sahayanya. Mulai hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara.